Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa ila nihayatil jamaah Masjid Al-Hidayah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan berbagai nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga dengan tidak terasa alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kita sudah berada di tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah. Kalau kata istilah Krisdayanti, kita ini tinggal menghitung hari sampai ke Ramadan 1445 tahun ini. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca terutama menjelang datangnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami kepada bulan Ramadan yang akan datang. Doa ini menurut sebagian para ulama memberikan isyarat bahwa sekurang-kurangnya persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan itu dilakukan selama 2 bulan, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, baik secara fisik maupun ruhiyah, bahkan secara materi itu sesungguhnya harus dipersiapkan selama 2 bulan. Kalau dulu waktu saya masih kecil, masih ingat sekali di kampung, kalau mau menghadapi bulan Ramadan, itu pengurus masjid itu sibuk untuk beres-beres di masjid. Ada yang dicat dan lain sebagainya. Termasuk rumah-rumah para penduduk itu mulai dibersihkan. Lalu begitu ditanya, ada apa? Jawabannya, persiapan untuk datangnya bulan Ramadan. Mengapa harus dipersiapkan? Karena ada istilah masuk tanpa persiapan, keluar tanpa penghargaan.
Jadi kalau kita masuk bulan Ramadan tidak ada persiapan apapun, maka harus siap begitu selesai bulan Ramadan, kita tidak akan mendapatkan penghargaan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Persiapan ini sekurang-kurangnya ada 5. Kalau bahasa saya ada 5 mata kuliah yang akan ditawarkan kepada kita di bulan Ramadan. Yang pertama, mata kuliah asyam, puasa di bulan Ramadan. Kalau bahasa mahasiswa ada istilah MKDU, mata kuliah dasar umum. Siapapun orangnya, jurusan apapun mahasiswanya, pasti MKDU itu harus diambil, mata kuliah dasar umum. Maknanya apa? Siapapun orangnya, laki, perempuan, tua, muda, dewasa, yang penting sudah baligh dan tidak cacat menurut syariat, maka hukumnya puasa itu adalah wajib. Mau laki-laki, mau perempuan, mau masih remaja, yang penting sudah baligh, tidak kena aturan syar'i seperti sudah tua, sakit, menyusui, ibu hamil, di perjalanan, maka hukumnya puasa itu adalah wajib. Maka disebut mata kuliah asyam, hukumnya adalah wajib dilakukan oleh kita. Kewajiban puasa itu tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, insyaallah sudah mafhum semua, ayat 183 sampai 187. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 5 ayat. Walaupun ayat 186-nya khusus bicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan seterusnya. Mengapa ayat tentang doa itu diselipkan di dalam bab tentang puasa? Menurut para ulama ahli tafsir, sebab orang yang sedang berpuasa cenderung insya Allah lebih bersih hatinya, lebih bersih jiwanya, lebih bersih ruhnya, sehingga kemungkinan kalau kita berdoa di hadapan Allah akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bertemu dengan kiai lalu kita meminta doa, kata kiai begini, ini baca amalan ini, kalau bisa kalian sambil puasa. Tujuan puasa itu bukan muasain ayat, bukan muasain doanya, tetapi berharap dengan berpuasa ruh kita menjadi bersih, sehingga kemungkinan untuk dijabah doanya itu lebih cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ayat tentang doa itu diselipkan oleh Allah di dalam ayat tentang kewajiban berpuasa. Itu kewajiban berpuasa. Tujuannya apa berpuasa? Melatih menjadi manusia yang jujur. Hari ini kan kita sulit nyari orang yang jujur. Jangankan hari ini, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai gelar predikat jujur itu para sahabat cuma satu, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu artinya bapak, Bakar itu artinya bikrun, perawan. Jadi bapak yang punya anak perawan. Nama aslinya jarang yang tahu. Nama asli Abu Bakar adalah Abu Kuhafa, tapi panggilan sehari dipanggil dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kewajiban kita untuk melakukan berpuasa. Yang kedua, mata kuliah Al-Qiyam, salat di malam hari di bulan puasa, yang sering disebut dengan salat tarawih. Berapa jumlah rakaatnya? Kalau saya boleh menyampaikan, jumlah rakaat di dalam salat tarawih itu saya sampaikan tak terhingga berapapun jumlahnya. Lalu ada yang bilang, kan Rasul tidak pernah melakukan lebih dari 11.
Yang dilakukan oleh Rasulullah 11 itu seumur-umur, bukan hanya di bulan puasa. Sehingga hari ini disebutkan 8 rakaatnya tarawih, 3 rakaatnya adalah witir. Lalu ada yang bertanya, loh, mengapa Rasulullah itu cuma 11 rakaat? Ada ulama mengatakan karena memang waktunya tidak cukup. Rasulullah itu kalau sholat malam baca ayat Qur'annya, 1 rakaat itu rata-rata 100 ayat surat Al-Baqarah. Jadi kalau Rasulullah sholat, nanti coba dilihat di dalam berbagai macam referensi, Rasulullah itu kalau sholat malam itu ayat Qur'annya yang dibaca surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Maidah, plus Al-An'am sedikit. Itu 1 malam. Makanya kalau Rasulullah sedang sholat sunnah itu sampai bengkak-bengkak. Betisnya itu bengkak, begitu lamanya berdiri Rasulullah. Kalau kita kan bengkak juga, cuman kalau kita bengkak karena asam urat. Bukan karena banyak sholat, karena asam urat. Apa itu sholat taraweh? Sholat taraweh itu sholat yang dilakukan dengan cara santai. Istirahah itu kan santai. Jadi mestinya 2 rakaat sholat, habis gitu ya wirid, ngobrol segala macam, udah ongko-ongko, sholat lagi, santai. Kalau kita kan enggak. Sholat itu dilakukan kayak bagaimana cepatnya. Lama aja dikit imam bacaan sholatnya, udah ditandain tuh. Tahun besok jangan dipakai lagi tuh, kelamaan, nggak ngerti tuh imam itu. Karena yang diburu bukan itu. Sholat malam itu justru di bulan puasa itu harus dimaksimalkan. Ada yang 11, ada yang 23. Kalau kita kan berebut, yang satu 11, yang satu 23. Padahal dia sholat kagak gitu. Ujung-ujungnya yang berebut itu kagak sholat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita terhingga. Bahkan di zaman sahabat tuh ada yang 36 rakaat. Jadi sholat itu sebanyak-banyaknya sebenarnya. Kalau kita mau jujur ngelihat gitu kan. Lalu sunnahnya gimana? Kalau kita mau ngelihat, konon katanya dalam sejarah Rasulullah itu hanya 2-3 hari sholat tarawih itu diberjamaahkan. Mengapa? Khawatir kalau nanti diberjamaahkan, para sahabat mengatakan bahwa sholat tarawih itu wajib. Maka Rasulullah tidak sholat cuma 3 malam. Siapa yang menerjemah? Siapa yang mentradisikan lalu sholat itu dikumpulkan kemudian diberjamaahkan? Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, inilah bid'ah yang paling mengenakan dan paling mengasikkan. Sholat diberjamaahkan, dikumpulkan. Aslinya sendiri-sendiri. Ya, makanya di kalangan para ulama, Imam Syafi'i itu membagi bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah sunnah. Ya. Seperti membukukan Al-Quran itu disebut bid'ah. Karena zaman Nabi tidak pernah dibukukan. Tapi menjadi wajib. Andai kata hari ini Quran tidak dibukukan, mungkin kita tidak bisa baca Quran. Karena Quran berceceran. Jadi namanya kuliah asyam. Yang pertama asyam, yang kedua adalah al-qiyam. Namanya MKDK, mata kuliah dasar khusus. Karena sholat malam itu hanya khusus, tarawih itu di bulan Ramadan. Makanya dulu almarhum bapak saya itu amanatnya begini. Andai kata kamu siangnya tidak puasa karena ada udzur syar'i di perjalanan atau sedang sakit, selagi masih mampu diusahakan malamnya harus sholat tarawih. Mengapa? Sebab puasa bisa diqadha, tapi sholat tarawih tidak ada qadha. Besok misalkan saya mau mengqadha sholat tarawih, mau mengqadha puasa. Malamnya sholat tarawih, belum menemukan dalil. Mata kuliah dasar khusus di bulan puasa. Yang ketiga, mata kuliah Lailatul Qadar. Nah ini mata kuliah dasar khusus karena hanya ada di bulan Ramadan.
Ayatnya sering dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, hitung-hitungan matematika manusia, 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun. Jadi kalau malam itu pas malam Lailatul Qadar, kemudian Bapak membaca Al-Quran, lalu Bapak ngaji, Bapak infak, Bapak sodako, beramal baik, maka semuanya dihitung sama dengan lamanya 84 tahun. Subhanallah, luar biasa. Hari ini kan jarang orang punya usia 84 tahun. Jarang sekali. Apalagi di DKI. Katanya rata-rata usia orang DKI itu 60 tahun. Karena 58 tahun pensiun, 2 tahun stres katanya. Wallahu alam benar apa enggak. Ya. 84 tahun itu hitungan matematika manusia. Tapi kalau hitungan matematika para malaikat, jadi 1000 bulan itu hitungannya berapa? 1,5 miliar tahun. Mengapa? Karena dalam hitungan malaikat satu hari itu lamanya 50.000 tahun. Ini kita nih satu hari ini hari ini. Dalam hitungan malaikat, lihat dalam surah Al-Ma'arij. Ketika Lailatul Qadar itu datang, lalu malaikat turun. Setelah turun malaikat naik lagi. Naiknya malaikat ke langit itu selama satu hari itu ukurannya 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatan. Jadi malaikat naik ke langit seukuran 50.000 tahun kalau hitungan tahun kita. Nah 50.000 tahun kali 1000 bulan tinggal dikali 1,5 miliar tahun. Subhanallah, luar biasa. Makanya Rasulullah itu sangat menganjurkan 10 terakhir di bulan Ramadan itu memperbanyak iktikaf di masjid. Bukan kedekap tapi iktikaf. Duduk di masjid selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namanya apa? Mata kuliah Lailatul Qadar. Satu mata kuliah asyam, puasa. Yang kedua mata kuliah salat malam. Yang ketiga mata kuliah Lailatul Qadar. Yang keempat mata kuliah baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Makanya tidak salah kalau ada orang yang mengatakan syahrul Ramadan hiya syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Maka di situ memperbanyak membaca Al-Quran. Sampai sholat tarawih pun ada yang melazimkan satu malam itu 1 juz. Di masjid saya dulu 1 malam itu 1 juz. Jadi 30 malam, 30 juz, 27 malam itu sudah selesai. Tapi diprotes terlalu lama. Akhirnya pengurus punya inisiatif dibagi 2. Silahkan yang mau taraweh pagi hari, habis isya itu setengah juz. Lalu nanti jam 3 malam bangun lagi, setelah bangun nanti sholat taraweh lagi di situ setengah juz. Jadi 1 juz itu dibagi 2. Karena syahrul Ramadan wa syahrul Quran, maka sholat pun diperbanyak membaca Al-Quran. Banyak. Nah, di kita kan tidak seperti itu, diganti dengan ada taklim. Jadi memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kelima, yang terakhir, mata kuliah zakat, infak, dan sodako. Terutama zakat fitrah, itu wajib hukumnya. Saking wajibnya zakat fitrah itu boleh nunggu Pak dan boleh diputar. Misalkan begini, saya mau zakat tapi nggak punya duit. Nunggu lu nih Pak Ustadz Nur nih zakat ke saya. Pak Ustadz saya mau zakat nih pribadi, zakat fitrah. Alhamdulillah saya terima. Setelah saya terima, karena saya belum zakat maka saya zakat sama Bapak. Saya zakat 50.000 misalkan Pak. Terima. Lalu zakat 55. Nanti balik lagi ke Mas Nur. Boleh enggak Pak gitu? Saking wajibnya zakat kalau kita tidak punya, boleh seperti itu. Nunggu dulu orang lain zakat ke kita, baru nanti kita zakat ke orang lain. Saking wajib.
Maka ada 5 mata kuliah tadi yang harus diprioritaskan di bulan puasa. Dari mulai asyam, al-qiyam, Lailatul Qadar, kemudian baca Al-Quran, dan yang kelima adalah infak, zakat, dan sedekah. 5 ini yang harus dilakukan oleh kita di bulan Ramadan, dimaksimalkan selama 1 bulan ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Allah mentakdirkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga begitu nanti bulan Ramadan datang kita mendapatkan predikat di sisi Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.